Halo semuanya, perkenalkan nama saya Victor Harlim dari kelas AM2 dengan NIM 1911090. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kasus event study. Di sini pertama kita bisa melihat ada peristiwa tentang kasus COVID-19. Di sini event date-nya terdapat 5, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 tentang pengumuman kasus positif pertama. Kemudian tanggal 10 April 2020 tentang PSBB, lalu tanggal 25 April 2020 tentang perpanjangan PSBB, kemudian tanggal 5 Juni 2020 dilakukan PSBB transisi, dan tanggal 14 September 2020 dilakukan PSBB jilid 2. Di sini saya akan mengambil 20 harga saham dan IHSG. Pertama-tama kita harus menentukan dulu judulnya. Judul di sini saya mengambil analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi pasar modal di Indonesia. Kemudian kita tentukan rumusan masalahnya. Yang pertama itu kita akan mencari apakah terdapat abnormal return sebelum dan sesudah pandemi, dan di sini terdapat 5 peristiwa dari event date yang tadi ya. Kemudian kita mencari apakah terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pandemi, dan apakah terdapat trading volume activity saat pandemi, serta kita menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk menguji abnormal return sebelum dan sesudah pandemi dari kelima peristiwa yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian untuk menguji perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pandemi. Yang ketiga, untuk menguji perbedaan trading volume activity pada saat pandemi. Kemudian kita menentukan hipotesis. Yang pertama itu terdapat abnormal return sebelum dan sesudah pandemi. Yang kedua, terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pandemi. Dan yang ketiga, terdapat perbedaan trading volume activity pada saat pandemi. Oke, kemudian kita akan mencari harga IHSG dan saham-saham. Ini bisa kita dapat di yahoo.finance ya. Yahoo.finance. Nah, di sini kita bisa mendapatkannya di finance.yahoo. Di sini misalnya kita mencari saham Unilever. Kita pilih yang .jk ya. Kemudian kita pilih historical data. Nah, di historical data ini kita bisa menentukan mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya di kasus ini kita mengambil dari tanggal 3 bulan 2 2020. 3 bulan 2 2020 sampai tanggal 29 bulan 10 2021. Nah, yang di bawah ini kita buat tanggal 30 bulan 10. 30 bulan 10 2021. Oke, done, baru kita apply. Nah, setelah ini dia akan muncul. Kemudian kita dapat mendownloadnya. Kalau sudah ke download, maka filenya akan berbentuk seperti ini. Nah, pertama filenya akan berbentuk sangat tidak teratur. Untuk mengaturnya kita bisa ke data, text to column, ini delimate. Kemudian kita centang koma dan kita finish. Maka datanya akan teratur semua. Untuk data yang kita pakai adalah cuman untuk tanggal, kemudian untuk harga dari setiap saham ini, harga kayak AALI sebesar 11.400. Nah, ini kita ambil dari harga penutupan atau close-nya. Close ini, harga close.
Harga close-nya ini sekitar 7.850. 7.850 ya. Nah, kayak gini, 7.850 sampai kita kopikan sampai ke bawah. Sampai ke tanggal 29 bulan 10. Kemudian setelah kita copy semua harga penutupan saham yang telah kita pilih, kita masuk ke perhitungan return. Oke, di perhitungan return ini pada baris pertama kita hapus saja. Kemudian untuk menentukan return adalah harga pada saat ini, di mana harga pada sheet harga pada saat ini akan dikurangi dengan harga saham sebelumnya dan dibagi dengan harga saham sebelumnya, sehingga kita bisa mendapatkan nilainya. Nah, kemudian ini kita copy paste aja sampai semuanya. Kemudian setelah siap kita akan menentukan untuk tanggal peristiwanya. Tanggal peristiwanya kan di awal kan tanggal 2 Maret. Nah, di sini kita kasih tanda aja dulu untuk tanggal 2 bulan 3. Kemudian kita ambil 3 hari sebelum, 3 hari sebelum, dan 3 hari sesudah. Ini kan tanggal 2 Maret. 2 Maret, kemudian tanggal 10 April. 10 April. Nah, 10 April, di mana kita ambil 3 tanggal sebelum dan 3 tanggal sesudah. Semuanya seperti itu. Kemudian setelah kita tandai semua, maka kita akan mencari harga rata-rata dari setiap saham. Harga rata-rata IHSG dengan menggunakan rumus average dari B5 atau tanggal 4 sampai tanggal 29 Oktober 2021. Untuk AALI juga sama, average juga untuk mencari rata-rata. Kemudian untuk mencari variance sama dengan var dari awal hingga tanggal 29 bulan 10. Untuk standar deviasi juga sama dengan rumus STDEV. Kemudian kita akan mencari alfanya. Untuk alfa semua saham menggunakan rumus intercept, yaitu di mana intercept dari volume dari harga saham yang ingin kita cari, kemudian kita sorot semua sampai bawah, kemudian kita titik komakan, dan kita sorot juga yang IHSG. IHSG dari tanggal 4 sampai tanggal 29 bulan 10. Untuk yang ACES juga sama, untuk harga sahamnya semuanya dari tanggal 2 tadi sampai tanggal 29. Kemudian sampingnya itu harga IHSG-nya. Kemudian untuk mencari beta kita pakai rumus slope. Untuk pengerjaannya juga sama, sorot dari semua harga saham ALI, kemudian titik koma dengan sorot semua harga saham dari IHSG. Maka kita akan mendapatkan nilai alfa dan betanya. Kemudian kita masuk ke volume. Volume ini didapat dari data yang tadi. Data ini volume. Volume ini yang kita ambil semuanya, baru kita copy pastekan ke sheet pengerjaannya. Ke sheet pengerjaan ini. Semua kita copy pastekan dari saham-saham yang telah kita dapat. Kemudian paling bawah dari volume ini adalah listed share. Listed share ini adalah lembar saham yang terdaftar dari saham AALI. Ini bisa kita cari di Google,
Misalnya mencari listed share dari saham Unilever. Contohnya ini. Kita cari listed share Unilever. Nah, listed share Unilever merupakan 7M 630 juta. Di sini nilai listed share-nya kita masukkan ke sheet, ke Excel event study-nya. Nah, 7.630 juta. Setelah itu kita masuk ke trading volume activity. Di trading volume activity ini dari tabel yang harga ini bisa kita copy paste aja untuk acuan tabelnya. Untuk rumusnya adalah volume dari tanggal tersebut akan dibagikan dengan jumlah listed share dari saham tersebut. Contohnya AALI pada tanggal 3 bulan 2, nilai volumenya ini akan dibagikan dengan jumlah listed share-nya. Maka akan muncul rumus volume B3 dibagi volume B427. Volume B427 ini merupakan jumlah saham yang terdaftar atau listed share-nya. Kemudian volume B3 ini merupakan nilai volume pada saat tanggal 3 bulan 2 di saham AALI. Nah, ini semuanya sama. Kemudian setelah kita hitung, kita tentukan juga seperti di sheet return tadi. Kita tentukan peristiwanya tanggal berapa, kemudian kita ambil 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah peristiwa. Untuk semua peristiwa juga begitu. Kemudian bawahnya kita akan menghitung rata-rata dan standar deviasi. Sama seperti sheet return tadi, di mana untuk mencari rata-rata kita menggunakan rumus average. Kemudian untuk mencari standar deviasi kita menggunakan rumus STDEV. Selanjutnya kita akan mencari untuk menentukan hipotesis kita. Untuk ini setiap data ini kita ambil setiap tanggal ya, setiap peristiwa. Jadi untuk perhitungan ini semua perhitungan ini merupakan perhitungan untuk peristiwa tanggal 2 Maret 2020. Oke. Untuk tanggal 2 Maretnya kita tidak ambil ya. Kita ambilnya cuma 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah. Makanya ini tabelnya ini cuma 6 baris ya. Cuma 6 baris. Kemudian kita masukkan nilai harga saham IHSG dan semua harga sahamnya dari sheet return. Nih tanggal 26 terus 0,0170 untuk IHSG dan 0,030 untuk AALI. Nah, ini kita masukin semua dari sheet return ya, 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah semua nilainya ini. Setelah kita masukkan, maka ini merupakan nilai aktual return-nya. Untuk mencari expected return-nya,
maka kita akan mengambil nilai alfa dan betanya dari return tersebut. Alfa dan betanya ini ada di sheet paling bawah. Nih, nilai alfa dan beta. Ini kita masukkan ke alfa dan beta setiap saham. Untuk nilai IHSG-nya sama saja seperti yang di atas. Kemudian untuk mencarinya, di mana alfa akan dijumlahkan dengan beta, lalu dikalikan dengan IHSG. Sama dengan saham-saham lain, di mana alfa saham tersebut akan ditambahkan dengan nilai beta di saham tersebut dan dikalikan dengan IHSG pada saat itu. Oke. Selanjutnya, setelah mencari expected return, kita akan mencari abnormal return. Untuk menentukan abnormal return, maka kita akan mengurangi nilai actual return tadi dikurangi dengan nilai expected return, maka akan mendapatkan nilai abnormal return. Oke, di sini kemudian kita akan memasuki perhitungan AAR. AAR ini merupakan average atau rata-ratanya. Di sini kita akan mencari rata-rata dari tiap saham tersebut. Jadi sorot saja average dari saham AALI sampai UNTR. Untuk tanggal-tanggal lain juga sama ya. Kemudian kita akan mencari standar deviasinya. Juga sama standar deviasi dari setiap saham pada tanggal tersebut. Kemudian kita akan mencari CAR. CAR ini rumusnya nilai CAR sebelumnya ditambah dengan nilai AAR pada tanggal tersebut. Untuk yang paling atas ini, kita ambil saja nilai AAR pada tanggal tersebut. Makanya nilainya sama 0,014. Kemudian untuk tanggal berikutnya, nilai CAR sebelumnya akan dijumlahkan dengan nilai AAR pada tanggal tersebut. Begitu juga untuk seterusnya, di mana nilai CAR tanggal sebelumnya dijumlahkan dengan nilai AAR pada tanggal tersebut. Setelah dapat CAR-nya semua, maka kita akan menentukan D-nya. D-nya itu didapat dari ini, 3 hari setelah dikurangi dengan 3 hari sebelum. Kemudian 2 hari sesudah dikurangi dengan 2 hari sebelum, dan 1 hari setelah dikurangi dengan 1 hari sebelum. Maka nilai D-nya ini cuma 3 ya. Kemudian kita akan mencari average dari D-nya ini. Menggunakan rumus average. Baru mencari standar deviasi dengan rumus STDEV. Kemudian nilai T merupakan kita sama dengan nilai rata-rata akan dibagikan dengan standar deviasi dibagi akar 3. Akar 3 ya, karena atau kita bisa SQRT, ini jumlah dari D-nya tadi. D-nya tadi kan cuma 3, maka ini nilainya 3. Setelah dapat, maka kita akan mencari signifikannya dengan rumus TDIS. Absolut dari nilai T, titik koma 2, titik koma 2. Untuk menentukan hasilnya, kita menggunakan rumus if. Untuk rumus if, jadi jika signifikannya ini lebih kecil sama dengan 0,05, maka dia akan signifikan. Jika tidak, maka dia akan menjadi tidak signifikan. Untuk hasil ini, dia tidak signifikan ya. Karena nilainya lebih kecil, lebih besar dari 0,05.
Kita juga bisa mencari dengan rumus t-test to sample for means. Ini untuk cara cepatnya. Jadi kita bikin dulu tabel kecil sebelum dan sesudah. Jadi nilai sesudah ini didapat dari ini ya. Nilai W27 0,069. Kemudian nilai sebelumnya 0,044. Untuk pengerjaannya kita akan masuk ke data. Di sini ada data analisis. Kita pilih saja t-test prepare to sample for means. Kemudian untuk rank pertamanya kita sorot yang sesudah sampai bawah. Oke. Untuk variabel keduanya kita sorot yang bagian sebelum. Dan ini kita centang untuk labels, menentukan bahwa yang pertama ini adalah sebuah label atau judul. Kemudian kita menentukan output range-nya. Misalnya kita letak di sini. Lalu kita okekan saja. Maka nilainya akan didapat di mana nilai T 0,9985 dan untuk nilai signifikannya adalah 0,4232. Nah, kita menggunakan dua sisi. Kalau kita menggunakan nanti satu sisi, maka dia akan mendapat 0,21. Nih. Kita bisa cek. Nih, 0,2116. Oke. Ini kita hapus saja. Oke, selanjutnya kita akan mencari SAR. SAR ini standard abnormal return. Oke, pertama untuk rumusnya, di mana nilai abnormal return akan dibagikan dengan nilai dari return. Nih, nilai dari standar deviasinya. Artinya nilai untuk mencari standar abnormal return atau SAR menggunakan rumus nilai abnormal return sum tersebut akan dibagikan dengan nilai standar deviasi dari sum tersebut. Maka akan didapat nilainya 0,2120. Untuk selanjutnya juga sama, nilai abnormal return sum tersebut pada tanggal tersebut dibagikan dengan nilai standar deviasinya. Ini kita bisa lihat C430 merupakan nilai standar deviasi sum ahli. C430. Oke, untuk selanjutnya juga sama, beberapa sum juga sama. Kemudian kita akan masuk ke TSAR. TSAR ini merupakan jumlah dari semua harga yang kita cari tadi. Merupakan jumlah totalnya semua. Jadi kita tinggal mentotalkan aja untuk TSAR. Kemudian untuk SSAR ini merupakan standar deviasi dari sum yang kita cari tadi. Oke. Kemudian ASAR ini merupakan rata-ratanya. Kemudian untuk mencari T hitung, kita menggunakan rumus rata-rata ASAR ini dibagikan dengan standar deviasinya. Yang SSAR ini baru dibagi dengan akar dari N. N-nya ini kan 20. 20 didapat dari mana?
20 itu merupakan jumlah dari berapa banyak saham yang kita ambil. Ini karena kita mengambil 20 jenis saham, maka nilai N-nya 20. Kalau kita mengambil 19, maka nilai N-nya 19. Baru untuk mencari signifikannya ini menggunakan rumus Tedis, absolut dari nilai T hitung, titik koma, ini merupakan 19 ini didapat dari jumlah saham yang kita ambil dikurangi dengan 1. Maka dia dapat 19, karena saham yang kita ambil kan 20. Dikurang 1 menjadi 19, lalu titik koma ini kita mengambil berapa sisi. Misalnya kita ambil yang 2 sisi, maka ini diisi 2. Kalau kita ambil 1 sisi, kita isi 1. Untuk mencari hasilnya, apakah dia signifikan atau tidak, kita menggunakan rumus if seperti yang tadi, di mana jika nilai signifikannya lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka hasil yang keluar akan signifikan. Kemudian jika tidak, maka akan mengeluarkan hasil yang tidak signifikan. Nah, untuk ini kita dapat menentukan bahwa abnormal return yang terjadi itu pada hari kedua sebelum peristiwa. Hari kedua itu ini, karena hasilnya signifikan. Kemudian kita akan mencari trading volume activity. Oke, untuk trading volume activity-nya kita ambil dari nilai ini ya, sheet yang TVA, trading volume activity ini. Kita ambil pada saat tanggal peristiwanya. Ini kan Ali pada tanggal 26 bulan 2, trading volume activity-nya 0,000249. Nih, kita ambil untuk yang 3 hari sebelum dan 3 hari sesudahnya. Artinya di tanggal 26, 27, 28 dan Maret tanggal 3, 4 dan 5. Kita copy paste aja ke dalam sini. Ke tabel ini ya. Kita copy paste untuk semua sahamnya. Kemudian kita mencari lagi AAR-nya. AAR-nya ini mencari rata-rata dari semua saham pada tanggal tersebut. Kemudian mencari standar deviasinya. Kemudian kita cari CAR. CAR ini sama seperti rumus tadi ya, di mana yang paling atas itu kita ambil saja nilai AAR pada tanggal tersebut, dan untuk tanggal selanjutnya itu nilai CAR tanggal sebelumnya dijumlahkan dengan nilai AAR tanggal tersebut. Setelah dapat CAR-nya semua, maka kita mencari D-nya. D-nya ini pengurangan dari 3 hari setelah dan 3 hari sebelum. Kemudian 2 hari setelah dan 2 hari sebelum. Kemudian 1 hari setelah dan 1 hari sebelum. Maka didapat D-nya cuma 3. Kemudian kita mencari rata-rata dari nilai D-nya tadi. Nilai D-nya semua. Dari ketiga ini. Setelah mencari nilai rata-rata, kita mencari nilai standar deviasinya. Sama juga nilai standar deviasi dari ketiga nilai D-nya. Kemudian untuk mencari T, average dibagikan dengan standar deviasi, dibagi dengan akar 3 ya. Akar 3 ini dari total berapa banyak D-nya ini. Kalau D-nya 4, maka sini tulis 4. Kalau cuma 3, maka 3. Kemudian untuk
signifikan atau tidaknya, tedis absolut dari nilai T, 2 ini sudah tahu ya, dapat dari berapa nilai D-nya dikurangi dengan 1. Kemudian titik koma, berapa sisi yang kita ambil, mau 2 sisi atau 1 sisi. Kemudian hasil menggunakan rumus if atau rumus jika. Jadi jika nilai signifikannya ini lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya akan signifikan. Jika tidak, maka tidak signifikan. Di sini hasilnya tidak signifikan. Oke, sepertinya sudah. Untuk tanggal selanjutnya pengerjaannya juga sama ya. Sama seperti tanggal sebelum, tanggal 2 bulan 3 tadi. Untuk rumusnya juga sama semua. Cuman untuk nilai-nilai ininya yang beda. Yang harus kita copy paste sesuai dengan tanggal peristiwanya. Kan ini tanggal 7. Sedangkan yang sebelumnya kan tanggal 26. Oke, sekian dulu menurut saya. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.